Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita boleh bersama untuk beribadah hari ini. Mari bersama kita akan menggemakan visi dan misi STT Aletheia. Visi menjadi lembaga tinggi pendidikan teologi yang para pemimpin gereja untuk berteologi reform secara kritis, berkemampuan mengembalakan dan berkarakter serupa Kristus. Misi 1. Menumbuhkan pemikiran kritis dalam berteologi reform. 2. Mengembangkan kemampuan pengembalaan melalui pendidikan kepemimpinan hamba, servant leadership. 3. Membentuk karakter serupa Kristus melalui pemuridan. Dalam ibadah pagi ini kita akan merenungkan tema Recollection of the Reformed Voice. Artinya rekoleksi suara reformasi. Allah memanggil setiap kita untuk mendekat kepadanya di dalam dan melalui Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama kita memuji Allah kita, Allah yang Tritunggal itu, Majesty. Majesty, oh
Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lukas 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Salah satu semboyan reformasi adalah sola gratia. Hanya anugerah. Keselamatan kita adalah anugerah pemberian Allah di dalam Kristus yang tersalib dan bangkit. Karena itu, marilah kita mendekat kepada Kristus yang tersalib untuk menemukan rahmat dan pengampunannya. Think about this love. Ya Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan maha pengampun. Di hadapun kamu, kami menyadari betapa bobroknya hidup kami. Kami sudah berdosa dalam perkataan dan perbuatan kami. Kasihani dan ampunilah kami, ya Bapa, oleh karena belas kasih dan rahmat-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah Injil kasih karunia Bapa di dalam Yesus Kristus. Tuhan adalah penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi dari di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Mazmur 103 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Sebagai orang yang telah diampuni Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus, hiduplah selalu di dalam kebenaran Allah, sebab di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Linus Baito. Biarlah hati kita siap untuk mendengarkan firman-Nya, karena akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Firman memberi hidup. Pembacaan ayat firman Tuhan sedang disiapkan oleh singer akan membantu kita. Kita berdoa sebelum mendengarkan pembacaan. Bersyukur Tuhan di surga untuk anugerah-Mu yang luar biasa Engkau nyatakan kepada kami saat ini. Kami rindu biarlah kami diterangi kembali oleh firman Allah, suara-Mu yang manis, yang berkuasa, suara yang memberikan kehidupan kepada kami, dan suara juga yang menghidupkan keadaan di sekitar kami, dan yang akan membawa kami kepada pembaruan dan kemuliaan. Berkati waktu ini, berkati kami semua yang ada di ruangan ini juga di virtual. Dalam Yesus Kristus, kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Silakan. Lukas 3 ayat 1. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea,
dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Takhrantis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan beritakanlah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang akan mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya di dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Masih semangat? Saya meragukan. Masih baca Alkitab? Sudah baca Alkitab? Wah, saya nggak yakin saudara orang reform. Saya harap dalam bulan-bulan ini mengembalikan kita kepada suara yang perlu kita dengar dari reformasi yang sudah terjadi 500-an lebih tahun yang lalu, dan hari ini kiranya kembali berbicara kepada kita. Oleh karena itu saya mengajak kita bersama menurunkan satu pemikiran dari tema Recollections of the Church, Reformation Voices. Bagaimana suara-suara dari gereja, reformasi gereja itu direkoleksi kembali. Dari pembacaan tadi saya ingin mengemphasize ada 2 teks. Yang pertama teks dari Lukas, kembali saya akan bacakan, kemudian juga teks pertama dari dalil yang diucapkan oleh Luther pada waktu dia melakukan suara pada tahun 1517. Dari teks tadi kita menemukan bahwa maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan,
bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Sebab seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kemudian suara Luther, dalil yang pertama dari 95 dalil berbunyi demikian, Tuhan dan Guru kita Yesus Kristus ketika ia mengucapkan bertobatlah dan seterusnya, menyatakan bahwa seluruh hidup orang-orang yang percaya harus diwarnai dengan pertobatan. Bapak Ibu Saudara, saya mengawalinya dengan bantuan gambar seperti ini. Bisa dibantu? Reformasi itu digulirkan oleh Luther. Saya lihat Jumat laki-laki, juga ada wanita, mahasiswa dan mahasiswi senang main futsal. Tapi sayang kandang kita kecil, ini bayangkan kandang kita gede ya, bola. Boleh nggak suatu hari STH, lulusan STH profesinya jadi soccer player, pemain bola gitu, boleh nggak? Pasti nggak diizinin sama LTA ya, dan nggak diizinin sama Sinode GKT juga. Suppose kita harus jadi pendeta. Oke, bayangan saya adalah Luther itu sedang menggelinding bola di tahun 1517, itu reformasi ketika dia memakukan suaranya di pintu gereja di Jerman, di Wittenberg. Sayang saya nggak sempat pergi ke situ, kepengen, tapi mungkin suatu hari Tuhan izinkan. Setelah itu ada reaksi. Nah, setelah reaksi kemudian juga ada resonance. Resonance itu adalah kelanjutan dari suara reformasi. Kemudian juga ada replicate, ada yang mengulang, ada yang membuat replika. Dan hari ini saya ingin mengajak kita langsung jump ke recollection. Saya tidak memakai kata remembrance atau rememorize, tetapi lebih ke recollection. Karena sampai pada hari ini banyak gereja khususnya yang percaya kepada aliran reformasi dan juga gereja-gereja reformasi hanya berhenti kepada remembrance atau rememorize, mengingat ulang, mengenang ulang. Ibadahnya dibuat reform, coba nanti lihat tanggal 30 atau 31 ya, dibuat seperti itu. Tetapi saya ingin memakai kata yang lebih kuat, mirip seperti remembrance tetapi dengan recollection, memanggil ulang, mengkoleksi ulang suara-suara reformasi gereja. Dan ini berbicara banyak sekali. Kita coba lihat dari reformasi apa yang terjadi, mulai dari tendangan bola pertama yang dilakukan oleh Luther. Bantu saya di slide yang berikutnya. Protes yang dilakukan oleh Luther tahun 1517 itu adalah khusus kepada gereja. Dan tadi salah satu suaranya di dalil yang pertama tadi sudah kita bacakan, intinya adalah pertobatan. Gereja butuh suara pertobatan, first voice. Sampai akhirnya 95 dalil, dan Luther sebenarnya tidak expect ada terjadi apa-apa setelah itu. Tetapi ternyata sangat menyebar luas, padahal dunia percetakan katanya belum terlalu marak. Terjadi hari itulah terjadi kebangkitan dunia percetakan. Naskah Luther itu dikopi, kemudian disebarkan di seluruh Jerman dan akhirnya juga seluruh Eropa, dan akhirnya gempar. Sangat cepat sekali. Kalau kita sekarang gampang ya, begitu kita kirim ke satu orang, orang nyebar ke grupnya, semua sudah tersebar. Nah, itu tendangan bola yang dilakukan oleh Luther dan akhirnya menyebar ke Eropa. Lalu kemudian kita lihat ada reaksi. Lompat, sebenarnya di hari-hari itu juga ada reaksi, tapi saya lompat ke tahun ke-21. Di 1521 Luther akhirnya didakwah oleh gereja Roma Katolik pada saat itu. Dikatakan bahwa Luther bukan seorang teolog. Walaupun dia sudah menulis susah payah dalilnya, siang dan malam dia memikirkan untuk menuliskan dalil. Sama seperti saudara sekalian membuat paper siang dan malam mengumpulkan paper, ternyata hasil tulisan saudara yang berbulan-bulan itu dibuang oleh dosen saudara ke sampah. Ya. Akhirnya Luther tidak dianggap sebagai teolog dan bahkan dikeluarkan dari gereja. 4 tahun setelah dia lakukan tendangan bola yang pertama. Reaksi selanjutnya dilakukan oleh kelompok Yesuit, kelompok dari kalangan gereja Roma Katolik. Itu adalah gerakan misi yang pertama. Kalau saudara hari ini belajar misi, ingat misi yang pertama itu dilakukan oleh teman-teman di Katolik Roma, kelompok Yesuit. Dan misi mereka adalah bagaimana untuk menjangkau kembali orang-orang yang telah dimurtadkan oleh Luther supaya kembali ke Roma Katolik.
Akhirnya Protestan juga pada tahun-tahun berikutnya melakukan kegiatan juga mission atau penjangkauan, dan berujung kepada kita lihat sidang Trente. Dan sidang Trente ini menarik. Ini bukan katekismus orang Kristen Protestan maksud saya, tetapi di dalam mereka sendiri ada reaksi. Dan akhirnya banyak pembaruan ajaran. Saya melihat kelanjutan continuity dari gerakan Yesuit kepada Trente, bahwa mereka juga melakukan reformasi sebenarnya di dalam. Itu counter terhadap ajaran sebelumnya. Dan akhirnya mereka banyak menekankan bagaimana Injil itu lebih berbicara kepada aspek sosial, mencerdaskan masyarakat, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya kita menemukan salah satu warisannya adalah banyak sekolah-sekolah Katolik yang istimewa dan mereka berbasiskan ajaran kekristenan menurut iman Katolik. Sampai hari ini kita temukan. Di samping reaksi perlawanan, ada banyak sebenarnya catatannya, ini saya ringkas saja. Ada resonance. Ada gerakan yang berkesinambungan. Ini saya kembali ke posisi orang-orang reformator. Pada tahun 22 terjadi penterjemahan. Dulu hanya Latin, sekarang boleh Jerman. Dan diikuti di Inggris, terjemahan Inggris. Dan akhirnya kita juga melihat bahkan John Calvin memformula, kalau tadi di Trente ada ajaran Katolik, Calvin memformula ajaran Protestan dengan institusio ringkasan yang saudara dapatkan di perpustakaan ada, atau The Doctrine of Christian Theology yang kita lihat jilidnya cukup panjang, cukup besar. Kemudian kita lihat di tahun-tahun berikutnya ada pembagian Alkitab, pasal sudah ada sebenarnya lebih rinci lagi ayat, menolong orang-orang awam supaya bisa baca bagian firman Tuhan, tidak hanya full book begitu, tetapi ada bagian dari ayat-ayat. Ini warisan dari resonance. Nah, resonan yang berikut di slide saya, muncul denominasi gereja. Ini mengingatkan teman-teman di S2 mungkin dapatkan kembali, bisa bantu di slide berikutnya, operator. Pada waktu reformasi tidak banyak denominasi gereja, tetapi resonansi berikutnya menjadi replika, diduplikat oleh kelompok-kelompok gereja yang lain. Bahkan kita menemukan ada banyak denominasi, dan sampai hari ini ada 45.000 denominasi gereja dicatat oleh Center for Church Study of Global Christianity sampai tahun 2019 kemarin. Rekan-rekan kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat maupun rekan-rekan mahasiswa yang di ruangan virtual, kita melihat bahwa Tuhan mengizinkan di tahun 1517 itu terjadi tendangan bola yang pertama, kemudian juga bergulir sampai hari ini ada banyak warna denominasi yang terjadi. Berbicara recollection, profesor dan teolog Jerman juga ketika memberikan ceramah di CRCS di Jogja, sebenarnya dia diundang dari Jerman. Di slide saya berikutnya silakan, mencoba melihat ada beberapa suara penting yang di-recollect di masa sekarang ini oleh gereja-gereja, baik yang reformasi juga yang non-reformis, tentang peran dari gerakan reformasi. Memberikan sejumlah kontribusi, diantaranya adalah tentang kebebasan beragama. Kalau dulu tidak boleh ada aliran yang lain selain Roma Katolik, karena di luar dari itu dianggap penyesat. Lihat 4 tahun setelah Luther melakukan gerakan reformasi, dia dianggap bukan teolog dan bahkan akhirnya penyesat dan akhirnya dikeluarkan dari gereja. Walaupun sebenarnya Luther nggak mau keluar dari gereja, bukan tujuannya mendirikan denominasi. Kemudian kita lihat ada pluralitas iman. Kita pada saat ini percaya beriman kepada Yesus Kristus di dalam iman reformis. Teman-teman kita Katolik, Katolik Roma, Ortodoks dan lain beriman kepada Yesus menurut iman di dalam doktrin mereka, di dalam dogma mereka. Ada plurality di sini. Dan kita lihat ada ekspansi pendidikan umum yang berbasiskan Kristen. Dan akhirnya bergerak, kalau kita ingat dalam gerakan Neo Calvinis di Belanda, itu akhirnya kepada publik. Bagaimana university itu juga menjadi milik publik. Makanya bebas di sana untuk membuat sesuatu. Teologi bukan lagi berbicara tentang doktrin dan dogma, tetapi bicara aspek akademik. Sampai hari ini kalau saudara akhirnya dituntut berteologi, itu menyentuh aspek akademik. Jangan marah kepada dosenmu, marahlah kepada para reformator yang menginspirasi ini. Tetapi menarik. Karena kalau kita berteologi hanya dari batin saja,
Perhatikan saudara, saya ulangi, kalau kita berteologi hanya dari batin saja perenungan dan menjadi dogma, menjadi fatwa saja, kita mirip aliran kebatinan yang lain, jadi klinik dan tidak dirubah-rubah. Lalu akal kita matikan, kita bunuh di sana. Angst, kegelisahan kita, kegalauan kita tentang memikirkan banyak hal bersentuhan dengan suara firman tidak terjadi. Di ranah akademik membuka hal itu. Nah, kami melatih, kita berlatih bersama, para dosen juga masih akan berlatih hal itu. Teologi dilakukan dengan sentuhan akademia. Walaupun di tengah-tengahnya juga ada kepentingan untuk eklesiastikal, untuk kebutuhan ministerial, pelayanan di gereja. Tugas kita kompleks sebenarnya di sini. Berteologi akademia ya, tetapi juga melakukan pelayanan eklesia gereja untuk mendidik jemaat hidup memiliki etika Kristen yang betul, harus. Double kita di sini. Hari ini kita sebagai teolog. Dan akhirnya suara rekoleksi yang lainnya adalah kekristenan berbicara tentang etika kerja dan etika profesi. Lalu muncul ada tuduhan, wah ini kan gara-gara si Calvin akhirnya ada kelompok kapitalis di Eropa. Ada Weber katakan ini kan cikal bakalnya dari seorang nabi Protestan yang bernama Calvin, akhirnya ada etika kapitalisme, etika kerja Protestan. Oke, apapun tuduhan itu, dia lihat dari kacamata sosiologi, tidak apa-apa, tapi kita lihat ada benefitsnya di situ. Kemudian gereja juga berbicara tentang politik dan agama, musik. Kita beri apresiasi, tepuk tangan dong. Tadi udah ada ensemble untuk kita, beri tepuk tangan dong. Kalau dulu mungkin golongannya seperti Pak Yunus itu nggak dikasih panggung ya, bukan Pak Yunus saja, teman-teman musik itu nggak dikasih panggung banyak di gereja. Cukup hanya suara Romo bersenandung begini aja sudah maksimal begitu ya. Tetapi ketika ada reformasi kemudian arts, music dan yang lainnya juga berkembang, dan challenge untuk kita, mari extend ini terus Pak Yunus. Ya teman-teman kembangkan terus, bahkan berbicara dan banyak lagi produk musik. Nanti Pak Yunus bisa bicara banyak dengan hal itu. Kemudian reformasi komunikasi media itu terjadi. Kembali ke teks yang kita baca tadi. Ayat 4 dari Lukas pasal 3. Ada suara, voice, yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Suara dari Tuhan dikumandangkan oleh Nabi Allah for the sake of Tuhan sendiri yang punya suara itu. Dengan nuansa ini, dengan spirit ini, saya ingin mengajak kita merenungkan rekoleksi reformasi gereja, suara reformasi gereja. Bagaimana kita menangkap suara dari Allah, yang suara Allah sendiri sebenarnya. Kemudian kita sampaikan suara itu for the sake of God Himself. Bagi Allah itu sendiri. Nah, ternyata kalau kita lihat konteks ayat 1 sampai 2 dari Lukas tadi, suara Allah itu tidak berbicara dalam situasi yang nyaman, yang enak, yang baik, tetapi sebaliknya. Kalau saudara melihat detail di sana, saudara di rumah tetap buka teks, di sini juga tetap buka teks dalam Lukas 3, ayat 1 sampai yang kedua tadi berbicara tentang kuasa-kuasa para tiran versus suara Allah. Nah, kalau kita lihat reformasi Luther kan seperti itu juga. Dia diperhadapkan dengan kuasa penguasa negara pada waktu itu. Ada 3 kelompok, ada 3 rangkap. Kuasa negara, kuasa raja, dan kuasa agama. Ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dari Lukas pasal yang ketiga. Raja melalui kaisar, dan kita lihat ada Pontius Pilatus. Raja dari 3 teritori kita lihat di sana. Kita cuma ingat ada Herodes, tetapi Lukas sangat detail. Mencatat bahwa teritori-teritori yang lain, di wilayah-wilayah yang lain, ada Raja Herodes, ada Raja Filipus, ada Raja Lisanias. Tidak boleh macam-macam bersuara. Kemudian juga ada imam, suara yang mewakili kelompok agama. Baru kita melihat dari padang gurun muncul suara Allah yang disuarakan oleh Yohanes Pembaptis. Nah saudara, reformasi itu berbicara, mari kita ingat ini resonansinya, rekoleksinya. Berbicara di tengah suara yang memang orang lain sudah gede suaranya dan berbahaya suara mereka, nggak boleh ditantang. Di mana suara gereja hari ini? Di mana suara saudara dan saya hari ini? Di tengah ada banyak suara-suara yang lain dari negara, dari raja-raja,
dari pemimpin-pemimpin agama yang lain yang opos dengan kita. Nah, lalu suara Allah datang di situ. Kita melihat ada dinamika dalam intensi suara ini. Saudara kalau melihat kembali dalam teks ini menarik 3 dan 4. Suara pone dalam bahasa Greka, nanti berguru banyak sama Bu Wisda dan teman-teman yang mendalami Greka, koine, ada Pak Kor masih ada di sini. Beliau sudah tidak menyentuh bahasa, tetapi dalam teologi New Testament, pone saya melihat di sini ada dinamikanya, saudara. Dari sim bersama-sama, pon, dari situ muncul kata simphony. Bukankah itu menjadi simfoni yang indah ketika suara itu dinyanyikan bersama-sama? Tapi Yohanes tidak sedang menggerakkan simfoni pada waktu. Simpon, dia memakai suara yang sama, gestur yang sama seperti yang Yohanes sampaikan. Ini yang perlu kita rekolek dari suara reformasi. Kita nggak boleh bikin suara mener sendiri, suara sumbang sendiri, suara yang nubruk aneh-aneh, yang sim. Suara yang sinkron, selaras. Suara pertobatan yang disuruhkan oleh Yohanes, suara pertobatan juga yang sebelumnya ratusan ribuan tahun yang lalu disuruhkan oleh Yesaya, sim. Kemudian dari sim itu muncul ada kata megapon. Ini bukan yang dipakai oleh teman-teman yang demo itu. Suaranya jadi lebih keras, saudara. Karena kalau tidak keras mengopos suara pemerintah, mengopos suara raja, mengopos suara pemimpin agama pada waktu itu, suara ini menjadi powerless. Saudara lihat gestur di sini. Dan saudara saya sebutkan di sana bahwa the voice of one crying in the wilderness itu bukan histeria pon atau histeria voice. Ini kan suara orang hidup di belantara, ini stres, depresi, ini bengak-bengok. Pastikan ketika saudara bersuara, ketika berkhotbah, bukan hanya mekek-mekek di sini, teriak-teriak, jerit-jerit seperti orang histeria. No, seperti Yohanes Pembaptis, dia menyerukan dengan mega voice itu. Suara Allah yang mengopos suara pemerintah, yang mengopos suara raja, yang mengopos suara pemimpin agama yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Saudara menangkap sesuatu dinamika di sini di dalam bersuara. Dan kita juga belajar bahwa suara ini memang bukan suara histeria, tetapi suara soteria. Saya pakai istilah saya di sini. Ayat 6. Bertobatlah, itu suara yang diserukan oleh Yohanes, supaya nanti engkau melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Bisnis kita ketika memberitakan suara Allah, ini dalam rekoleksi suara reformasi gereja, adalah bisnis supaya memanggil umat bertobat dan mendapatkan keselamatan. Kalau di situ core kita dalam memberitakan Injil, saudara lulus dari tempat ini atau tidak lulus dari tempat ini, asal saudara tetap memberitakan firman, apalagi lulus dan saudara pelayanan dimanapun dengan cara apapun, menyampaikan suara Allah untuk memanggil umat Allah bertobat dan mendapatkan keselamatan dari Tuhan, kita on the right track dan kita menyatakan kebenaran. Udah, kita harus firm di situ. Bukan hanya asal teriak, bukan hysteria voice, tetapi soteria voice. Nah, lalu kita lihat bagaimana ragam suara ini dikemas. Saya mengajak kita melihat 3 istilah yang saya pakai di dalam bahasa lain. Conversion voice, conversational voices, dan nanti kita ketemu juga ada istilahnya convictional voices. 3 ini kalau saya temukan dari Yohanes dalam rangka kita merekoleksi kembali suara-suara reformasi gereja. Yang pertama Yohanes menyerukan, tadi sudah disebutkan, bertobatlah. Dan di dalam Alkitab kalau kita cari ini muncul mulai pertama dari kitab Ayub sebenarnya. Kemudian para nabi menyerukan juga bertobat, dan menarik, Tuhan Yesus banyak kali mengungkapkan kata bertobatlah dalam arah yang spesifik, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat dari segi Ayub itu untuk personal business, urusan pribadi. Tetapi ketika nabi-nabi berbicara kepada umat Israel
Yesaya dan seterusnya. Yeremia juga suruhan banyak bertobat. Hosea itu secara figuratif bagaimana minta umat bertobat, itu gambaran dari istrinya juga yang nyeleweng, yang bersingkuh, bagaikan Israel yang tidak setia. Tetapi Yesus bukan hanya pertobatan untuk diri sendiri, tetapi pertobatan untuk kerajaan Allah yang ke depan. Dari sini kita melihat konsep tentang repentance. Bertobat itu sungguh-sungguh adalah supaya terjadi transformasi secara individu dan juga secara kolektif, bahkan bangsa. Dalam natur dunia Aramaik, bertobat itu artinya returning home, kembali ke rumah. Karena gambaran sosio geografi pada waktu itu adalah orang yang tersesat, mungkin di padang, mungkin dia tersesat dengan pergaulan dengan bangsa lain. Balik ke rumah, itu dalam gestur Aramaik. Di dalam dunia Greka yang kita temukan di dalam bahasa Yunani metanoia, karena orang Eropa suka berpikir, bertobat itu tidak hanya berbicara tentang secara sosial kita sesat di luar, tidak bisa kembali, tetapi kesesatan itu ternyata terjadi dari pemikiran. Oleh karena itu mari pemikiran kita di set ulang, kalau komputer, kalau HP kita di set up ulang. Ada kesesatan apa di dalam diri kita sampai pada saat ini? Dunia Helenis, dunia Greka itu menolong dari kata metanoia, itu adalah transformasi dari pikiran, ada kesadaran, kemudian batin. Saya mau bertanya kepada kita, rekan-rekan mahasiswa sebelumnya, yang lebih awal. Apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat? Kalau pakai istilah Aramaik, returning home, saudara kembali ke rumah, bukan berarti pulang dari sini ke rumah saudara. Tetapi rumah yang dimaksud itu adalah rumah Allah. Saudara diciptakan, kita diciptakan untuk kembali kepada pencipta kita dalam calling kita. Ada pemikiran apa yang menyesatkan kita sejauh ini? Kita berinteraksi banyak dengan sosial media. Ada ide, ada filosofi apa yang menyesatkan kita? Bagi kita mahasiswa yang sedang bergumul dengan banyak tulisan, saudara membaca banyak tulisan, awas. Jangan sampai nanti kita tersesat sendiri dengan tulisan-tulisan itu. Pastikan ada kebenaran Allah yang kita temukan, tulisan lain nanti bisa berkonversasi. Nanti kita lihat poin yang kedua. Kita para pengajar di sini perlu juga ada pertobatan akademia. Mungkin kita alergi dengan warna-warna suara tertentu yang lain, tetapi mari kita juga bertobat hari ini. Nah, pertobatan yang paling mendasar adalah mungkin dosa-dosa apa yang masih kita simpan hari ini. Saya tidak mengamati kembali di dalam kehidupan kita berasrama di sini. Mungkin awalnya dari hanya ngeprank teman, terus akhirnya meningkat jadi ngebully, terus akhirnya sungguh-sungguh membuat kebencian, dan akhirnya membangun blok, membangun geng, serang satu dengan yang lain, kompetisi tingkat ataupun apapun yang lain. Sangat menyedihkan ketika ada seorang majelis menyampaikan satu fakta. Saya heran, di satu gereja ada beberapa hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan, lebih dari 7 hamba Tuhan di satu gereja itu. Dan sebagian besar, sekitar 85% dari 7 lebih hamba Tuhan ini adalah berasal dari satu STT yang sama. Mereka di sana berantem. Kemudian di tengah berantemnya itu mereka baru sadar, dulu kenapa waktu kita makan Indomie di asrama bisa rukun ya? Waktu kita beli makanan kita bisa share rukun ya? Kenapa waktu di pelayanan kita saling berantem? Lalu mereka mungkin kejebak dengan ada konflik di dalam jemaat dan akhirnya mereka berpisah dan akhirnya saling bergesek dan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Saudara, apapun alasannya, apapun kondisinya, saya mau berkata kepada kita saat ini dan juga mungkin rekan-rekan yang sedang pelayanan di mahasiswa S2, sama-sama kita bersama katakan bertobat. Bukan kebetulan di awal kepemimpinan ketua sinode kita yang baru dan tema yang dipilih oleh GKT pada saat itu adalah pertobatan. Ini bukan kata-kata basi yang hanya terus direpetisi begitu saja. Saya ingin merekolek suara itu, bahwa suara itu sangat bermakna. Bukan hanya disuarakan kembali oleh Luther 500 lebih tahun yang lalu, ribuan tahun
Para nabi Allah sudah memanggil ini bertobat dan Tuhan menunggu pertobatan dari kita. Tanpa pertobatan kita gak bisa melihat keselamatan. Conversion voice. Selanjutnya suara yang berikutnya adalah berbicara tentang conversational voices. Kita melihat mulai ayat yang ke-11, bukan hanya bicara oral seperti ini, tetapi Yohanes mulai bercakap-cakap, turun. Mari suara reformasi itu harus bercakap-cakap dengan ragam aspek di sini. Religiositas, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, buah pertobatan. Ini dampak etis dan moral dari pertobatan di atas. Aspek hospitalitas, kalau punya baju, punya pakaian, punya makanan, berbagilah. Ini dilakukan di dalam jemaat Kisah Para Rasul. Integritas kepada pemungut cukai dan prajurit, jangan memeras orang. Mari kita nanti ketika berkuasa, kita juga didik jemaat kita yang punya kuasa, punya integritas melayani masyarakat. Suara ini juga berbicara tentang aspek eskatologi. Apakah Linus Baito adalah seorang Mesias? Ini dikatakan kepada Yohanes Pembaptis. No, bukan saya, kata Yohanes. Dia merefer kepada Mesias yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bicara hal yang eskatologis. Holistik. Nah, ini menarik, teman-teman yang belajar pastoral, ada base-nya di sini juga. Bagaimana sambil memberitakan Injil dan dengan nasihat, ya, parakleo, ya, dengan ramah, dengan sopan. Pastoral dilakukan juga melalui conversational voice di sini. Jadi suara kita yang dari Allah itu jangan mentang-mentang berkuasa terus nggak bisa berdialog. Dan berikut saya menemukan di sini adalah convictional voice. Sampai pada titik tertentu di ayat 19-20 itu peristiwa yang mengerikan. Makanya setelah itu Yohanes nggak ada ceritanya lagi. Karena setelah itu dia dikurung, di kerangkeng, di penjara. Karena dia dengan convict sekali, dengan yakin sekali tentang kebenaran dan kesucian. Ini rekoleksi suara reformasi gereja. Gereja perlu bicara tentang kebenaran dan kesucian, kesalehan. Walaupun yang dihadapi itu adalah penguasa, raja pada saat itu, Herodes. Saudara, bergumul kita menghadapi para penguasa kalau udah mulai mengambil tahta di gereja. Tapi Luther membuktikan itu bisa. Yohanes juga telah membuktikan itu bisa. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya, kalau melihat sinode kita suatu hari, kalau melihat bentuk-bentuk pelayanan kita, bahkan gereja kita, bahkan teman kita, bahkan diri kita juga, mari kita dengan convictional voices for the sake of truth and holiness of God. Mari kita suarakan itu. Caranya mungkin bisa macam-macam, tapi poinnya di situ. Nah, saudara, dari semuanya itu saya berkata begini di dalam slide yang berikutnya. Berani menyampaikan suara yang penting. Bukan sekadar yang penting bersuara. Mengingatkan kita pada saat khotbah, pada saat mengajar, pada saat bicara apapun, berani bicara, mengeluarkan suara yang penting. Berikutnya, suara penting itu harus berupa kebenaran yang bersumber dari firman Allah, bukan yang lain. Dan dapat berbincang-bincang dengan beragam suara untuk merespons beragam persoalan di masyarakat. Ini suara yang kita omongkan ini bukan hanya ngomong begitu aja, tetapi dia respon suara-suara yang ada. Dan supaya suara-suara itu membangun kembali umat kepada Allah. Dan berikutnya, ternyata sikap hidup kita yang benar dan kudus menentukan influence, pengaruh. Apakah suara kita itu disampaikan untuk membuat orang bertobat, dibebaskan, mengalami anugerah Allah, atau malah menjerat orang? Suara kita menghakimi orang, membuat orang makin depresi, membuat orang makin terkurung dalam dosa mereka, dan seterusnya. Itu bergantung, mengait juga dengan kita. Jadi rekoleksi suara reformasi gereja itu bukan hanya bicara tentang suara Allah itu saja, tetapi penyampai suara itu kita sendiri. The voicer itu sendiri juga turut menentukan dampak selanjutnya. Nah, tantangan kita pada hari ini, ketika Yuval Noah Harari mengatakan di era AI nanti akan ada suara-suara lain dari regenerate holy text of religious group people. Nanti kitab suci itu bisa di-regenerate, diproduksi ulang oleh AI. Nanti nggak pakai Alkitab lagi yang kita baca hari ini. Ini challenge kita. Yang berikutnya, kelompok transhumanisme itu punya goals. Dalam tulisan saya ada singgung sedikit di jurnal yang saudara nanti bisa cari.
bahwa keselamatan dan kekekalan itu enggak tunggu di surga, enggak tunggu nanti, tapi hari ini kita bisa siapkan. Bagaimana sel-sel mati kita bisa dicegah dengan bantuan AI, penyakit kita bisa ditolong sedemikian rupa ditangani sehingga kita bisa hidup lebih lama di bumi ini dan selamat, tidak mati. Itu mimpi mereka. Nah, gereja hari ini baik dalam liturgi khotbah di Jerman dah ada kemarin dipraktekkan, pastoral counseling itu pakai chatbot, evangelizing juga, itu extend atau substitut kita, meneruskan mengembangkan pelayanan kita atau menggantikan kita. Ya, kalau menggantikan tutup semua nanti seminari masuk seminari kita. Dan berikut terakhir adalah new deity. Ini ada keilahan baru. Di Jerman Romo sudah mengembangkan tentang eksorsis melalui AI. Ritual pemakaman di Jepang pakai AI. Dan juga mungkin ada dewa atau ilah lain lagi yang bisa muncul di dunia kita, entah maya, entah tidak maya. Challenge kita. Tetapi berbekal dengan rekoleksi reformasi, kerangka pemikiran kita berteologi di era apapun, itu tetap membuat kita kreatif, tidak takut berkonversasi dengan banyak suara, tetapi tetap setia kepada suara Allah. Karena itu mari kita baca bersama-sama kitab ini dalam ayat penutup yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. 1, 2, 3. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh. Kiranya suara kolektivitas dari reformasi gereja bukan hanya kita ingat kembali, tetapi kita ambil prinsipnya dan kita lakukan hari ini. Suara pertobatan, suara yang bercakap-cakap dengan banyak orang yang lain untuk membangun peradaban yang lebih baik, dan suara yang penuh keyakinan demi kebenaran serta kesucian hidup di mata Allah. Mari kita berdoa. Tolong kami ya Tuhan di surga untuk mendengar suara Tuhan senantiasa dan hidup kami diperbaharui serta menjadi alat yang Tuhan pakai untuk memperbaharui banyak orang. Demi Kristus Tuhan, Sang Firman, Sang Suara yang ajaib itu, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Bersama dengan anggota tubuh Kristus di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sebagai respon atas firman Tuhan yang telah dikumandangkan, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Allah dengan kita mengingat bahwa Allah adalah kota benteng kita yang teguh. Allah jadi benteng kokoh. Mas
kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan boleh membawa persembahan kami hari ini kepada Tuhan. Dan biarlah melalui persembahan ini kami juga boleh bersama-sama memajukan kampus kami, dan juga persembahan yang kami bawakan biarlah berguna bagi jalannya program-program kami di dalam BEM kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat acara KNMTI yang akan dilaksanakan pada bulan ini. Biarlah Tuhan menolong dalam segala persiapan, baik panitia yang ada di STT Aletheia dan juga panitia yang ada bersama dengan pengurus dari KNMTI. Kami berdoa Tuhan agar kami semua boleh bersama-sama dapat bekerja sama untuk mensukseskan jalannya setiap acara kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat dosen-dosen kami yang saat ini masih sakit. Biarlah Tuhan boleh menolong, memberikan pemulihan bagi dosen-dosen kami yang masih mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Engkau saja yang memberikan kekuatan, semangat bagi mereka untuk terus bertahan di tengah-tengah keadaannya yang sukar. Kami berdoa juga Tuhan buat dosen-dosen kami yang saat ini masih lanjut studi. Biarlah Engkau menolong mereka dalam menyelesaikan studinya sehingga dipakai Tuhan dengan luar biasa tatkala kembali ke STT Aletheia. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah senantiasa Tuhan boleh menolong dalam jalannya rangkaian pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Biarlah segala persiapan demi persiapan boleh dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami percaya Tuhan bahwa segala persiapan yang dirancangkan tepat pada waktunya ke depan, pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang Tuhan pakai buat memajukan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk berdiri. Roma 11 ayat 13-36 menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi dan berkat akan dibawakan Pendeta Linus Baito. Doksologi. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus memberkatimu, melimpah di dalam hidupmu dan mengalir melalui hidupmu mulai sekarang hingga selamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.